Jika seseorang yang sudah pernah dapat virus corona atau terkena virus corona, kemudian sembuh, baik sembuh karena mandiri maupun karena di rumah sakit, maka justru sebaiknya jangan menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang vaksin yang ramai dibicarakan oleh masyarakat umum. Ada yang pro dan kontra. Sesungguhnya seperti apa sih yang sebenar-benarnya? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi informasi kepada Muhammad Qasim melalui mimpinya. Karena mimpi Muhammad Qasim insya Allah sebagai mubasyirat bagi kita semua, bagi umat di akhir zaman. Karena masalah corona ini masalah penting, mendasar dan sudah mendunia, akibatnya juga berdampak ekonomi yang luas, maka Allah memberikan informasinya kepada Muhammad Qasim. Informasi ini disampaikan langsung kepada saya melalui WhatsApp saya, dari WhatsApp beliau langsung. Beliau mengatakan ada beberapa kali Allah memperlihatkan dalam mimpinya tentang vaksin ini, beberapa kali mimpi ya, yang diresemukan ada kesimpulan dalam empat poin ya. Yang pertama, vaksin ini memiliki efek samping yang kuat, efek samping negatif tentunya. Yang kedua, vaksin ini mengurangi, memperlambat, mempengaruhi fungsi kerja otak. Juga negatif berarti. Dengan dua ini poin saja, ini belum yang ketiga, yang keempat ya. Itu sudah jelas vaksin ini memiliki negatif bagi manusia. Insya Allah kami yakin, karena ini informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka inilah yang terbenar dari semua isu-isu yang ada. Maka mohon maaf, bukan kami ingin berkampanye untuk supaya orang tidak divaksin, tetapi ini adalah sebuah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi Muhammad Qasim. Kita teruskan. Yang ketiga, jika seseorang yang sudah pernah dapat virus corona atau terkena virus corona, kemudian sembuh, baik sembuh karena mandiri maupun karena di rumah sakit, maka justru sebaiknya jangan menggunakan masker. Karena tidak menggunakan masker ini, orang yang pernah terkena corona, dia akan memiliki imunisasi lebih baik jika dia bebas berinteraksi dengan virus-virus yang barangkali varian baru dan sebagainya. Nah, ini insya Allah jalan yang terbaik nomor ketiga ini. Ya, jadi itu rahasianya. Jadi Allah sudah membuka informasi kepada kita. Yang keempat, jika ada seseorang yang sudah meninggal dan itu karena virus corona, artinya antibodinya kan lemah. Maka disarankan jika seseorang di dalam satu rumahnya, dalam keluarganya ingin disuntik vaksin, itu diperbolehkan. Artinya karena ada dua pilihan. Ketika dalam sebuah keluarga antibodinya sudah lemah, kemungkinan besar kan dalam keluarga itu memang lemah. Bisa saja punya penyakit turunan dari keluarga, kakek nenek dan sebagainya, sehingga kemungkinan besar anaknya pun keluarga yang lain bisa kena. Nah, itu diperbolehkan. Artinya sebaiknya divaksin. Nah, jika orang yang pernah corona kemudian dalam sebuah keluarga itu dan dia sembuh, tidak meninggal, maka itu sebaiknya dihindari. Rekan-rekan sekalian, dengan informasi ini kita sudah jelas, jika
kita tidak terpaksa karena sesuatu hal yang memang tidak bisa kita hindari, maka kami dari Gaza menyarankan kita hindari saja divaksin ini. Maka sebaiknya kita lakukan imunisasi mandiri ya dengan makanan yang terjaga, kemudian juga dengan katakanlah menggunakan standar yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, jaga jarak dan sebagainya. Saya kira itu jauh lebih baik pencegahan. Nah, saya kira itu saja informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan vaksin ini. Mudah-mudahan ini memberikan satu informasi pasti kepada kita untuk kita tidak bingung di antara berbagai pendapat ini semua. Bahwasanya ada isu bahwa ini adalah merupakan rekayasa globalis ya untuk melemahkan umat Islam dengan adanya zat tertentu yang dimasukkan kepada vaksin ini. Itu saya tidak mendapat informasi itu dari Mimpi Muhammad Qasim. Barangkali benar, namun itulah yang saya peroleh dan itulah yang juga saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.